Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Unixoft Korporasi Development. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi ya terkait dengan sistem informasi akademik ya, SIAKAD ya, menggunakan Microsoft Access ya. Yang tentunya sih sebenarnya kalau mengenai Microsoft Access itu sangatlah mudah begitu ya. Hanya juga perlu kita ketahui bahwa sistem database Access ini dibandingkan dengan yang lain justru jauh lebih ada sedikit kelemahan lah begitu ya. Tapi solusinya adalah bisa kita menggunakan aplikasi Microsoft Access ya, tentunya dengan menggunakan database yang lain, misalkan database MySQL atau Oracle ya, atau mungkin PostgreSQL ya yang free gitu ya, dengan menggunakan koneksi ODBC ya. Mungkin nanti itu pada pertemuan-pertemuan terakhir ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendevelop dulu sebuah sistem informasi akademik ya, yang kita gunakan adalah Microsoft Access ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita langsung saja ya, kita ketik Access ya, Access blank database. Saya simpan di depan saja ya, di desktop supaya gampang. Di sini saya tulis SIAKAD ya, sistem informasi akademik. Nah, kita oke, kita create. Nah, terbentuk satu buah database dan sekaligus ini menjadi program ya, yang akan nanti kita jadikan sebagai bahasa pemrograman ya. Oke, langkah pertama ya, saya akan membuat desain menu utamanya dulu ya. Kita buat desain menu utamanya dulu, yaitu perintahnya create navigation. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan ya, mau seperti apa ya. Tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau saya ambil yang horizontal tab ya, dan vertical tab sebelah kiri ya. Kita klik. Nah, di sini di menu pertama atas saya bikin home ya. Kedua saya bikin entry data ya, entry data maksudnya data master ya. Di sini entry process ya. Lalu di sini transaksi ya. Di berikutnya adalah report ya. Dan berikutnya adalah utility ya, utility. Dan terakhir saya bikin exit ya. Nah, lalu di menu home ini isinya adalah informasi. Lalu saya isi tutorial. Lalu di entry data ini kita membuat data master akademik itu ya, yang ini dulu kita buat ya, yang gampang dulu. Kita ambil dulu misalkan beberapa contoh data yang ada di sini tuh, misalkan ya ada namanya program studi ya, atau departemen kita bikin lah, ini namanya program studi ya. Bukan program studi, ini dulu nih fakultas dulu ya, fakultas gitu ya. Lalu yang kedua program studi ya. Setelah program studi ada yang namanya kelas ya, kelas ya, itu biasanya kelas apa ini gitu ya. Terus juga ada yang namanya semester ya,
Lalu ada yang namanya mahasiswa ya, mahasiswa ya. Lalu ada yang namanya dosen ya. Dan kita sebagai informasi ya, di sini harus ada grade ya. Saya taruh di home saja, ini sebagai informasi aja, ada grade ya. Nilai itu dari berapa sampai berapa gitu ya, supaya nanti bisa dipahami oleh mahasiswa gitu ya. Oke, selanjutnya dosen sudah ya. Jenis soal mungkin gitu ya, saya bikin di sini jenis soal ya, soal UTS, soal UAS gitu ya. Oke, sementara itu dulu, nanti bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk proses, nah di sini ada manajemen mahasiswa ya, manajemen mahasiswa ya. Manajemen mahasiswa ya, atau mungkin proses mahasiswa aja gitu lah ya, supaya nanti kita bisa sama-sama pahami. Lalu dosen ya, ini ada manajemennya, ini mahasiswa ya, mahasiswa, dosen, sama biasanya suka ada itu kurikulum ya, kurikulum ya. Harus ada perubahan ya, termasuk mungkin nanti ya kurikulum lah, itu dulu ya. Lalu transaksinya itu adalah biasanya transaksi jadwal ya, atau KRS terus jadwal dulu ya, jadwal kuliah, lalu KRS ya, lalu perkuliahan itu dengan absensi ya, absensi mahasiswa ya, dan absensi dosen ya, dosen transaksinya ya. Terus mungkin juga nilai ya, nilai ujian itu bisa nilai UTS, nilai UAS ya gitu, bisa kita satu-satu saja lah, nilai UTS ya, nilai UAS ya, UAS gitu ya, sama nilai tugas. Nah di sini juga kita lupa nih, belum memasukkan setelah KRS ini ada upload bahan ajar ya di sini ya, bahan ajar ya, bahan kuliah gitu aja ya. Oke, kira-kira itu nanti kekurangannya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk reportnya yang sudah pasti ada report mahasiswa ya, ya ada lagi report dosen ya, report perkuliahan berarti jadwal ya, jadwal kuliah. Terus juga ada nilainya ya. Nah mungkin nanti ada yang namanya pembayaran di sini ya, pembayaran kita tambahkan, pembayaran kuliah tentunya ya, pembayaran. Nanti di sini juga ada report pembayaran ya. Terus juga ada sampai ke tracer studi ya, alumni mahasiswa, itu nanti saja belakangan sambil berjalan. Lalu untuk utility ini biasanya sih password ya, ya, dan ada yang namanya backup gitu ya. Tambahin lagi lah, ini impor ya, atau ekspor, impor ya, impor data biasanya begitu. Lalu exit di sini kita tambahkan logout. Oke, seperti itu ya. Nah ini kita desain dulu di sini, namanya sistem informasi akademik ya, seperti itu. Saya rubah jenis hurufnya ya, kita home, pilih warna hurufnya dulu ya, lalu saya tebalkan, lalu saya ganti jenis hurufnya ya, yang tebal sekali gitu ya. Kita simpan, ini namanya home
gitu ya. Oke, kita simpan. Ini namanya home gitu ya. Nah, jadi kalau kita view kurang lebih begini hasilnya ya. Nah, jadi ini ada home, informasi ya, tutorial, grade, entry ya, proses ya, ada dosen, mahasiswa, ada kurikulum, besok perubahan itu ya. Ini di sini ada manajemen mahasiswa, manajemen dosen ya. Nanti kita tambahkan sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan nanti perjalanan pada waktu develop sistem informasi akademik. Lalu ada transaksi ya di sini, terus juga ada report ya, dan utility. Nah, di sini nanti kita akan coba membuat ya, untuk sementara mungkin desainnya seperti ini. Mungkin saya ini juga kita desain ya untuk di sininya, supaya nama captionnya adalah menu utama ya, atau home ya, nama captionnya. Lalu di sini kita navigasinya no, betul ya, ini scrollnya neither, ini control boxnya no ya, cross boxnya juga no karena ini adalah menu utama. Maksimum minimumnya juga non karena tidak boleh ada maksimum minimum ya. Movable no ya. Terus lagi kita buat border stylenya kita bikin non juga, atau tim ya. Nah, di sini kita simpan, kita lihat hasilnya ya. Nih, lihat sudah ada perubahan ya, tidak ada menu untuk apa namanya. Jadi menu ini ketika tampil di pertama kali dia sudah tidak bisa, harus tampil terus begitu ya, kira-kira begitu. Ini kalau saya tutup ya seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, home, entry, proses, transaksi, report, utility, exit ya. Nah, ini menu utamanya ya. Untuk yang lain-lainnya mungkin nanti bisa menyusul ya. Ini adalah desain menu utamanya ya, tampilan program. Untuk exitnya pun kita belum bisa langsung exit logout ya, nanti kita tambahkan mungkin ya di sini ya. Kita coba ya. Coba kalau logout ini di sini kita klik ya, kita bikin dulu yang namanya makro ya. Di sini ada makro ya. Nah, di makro ini ada menu untuk keluar ya, atau exit. Pertama itu kita buat dulu yang namanya message ya, message ya ada. Nah, message box ya, isinya adalah terima kasih telah menggunakan sistem informasi akademik ya, gitu ya. Terus suaranya apa? Beep ini ya, tipenya ya, warning ya, atau informasi saja. Judulnya adalah log out ya. Nah, nanti setelah itu baru ada ini exit kalau nggak salah ya. Kalau nggak exit itu dia namanya quit kalau tidak salah ya. Quit nih, quit access ya. Nah, ini jadi simpan all ya, simpan all baru keluar. Kita simpan, ini namanya makronya logout ya, logout simpan ya makronya. Lalu kita setup di sini ya, kita desain dulu, kita taruh di exit, taruh di logout. Nah, di sini ya makro tidak ada di sini, eventnya on click ya, kita tambahkan makro ya. Oh, ini logout nih ya. Kita view ya, kita view di sini bisa nih ya, view. Nah, terus kita exit logout. Nah, terima kasih telah menggunakan sistem informasi akademik. Kita klik OK, keluar. Oke,
sementara itu dulu ya, pertemuan pertama kita membahas tentang dashboard atau menu utama dari aplikasi atau program sistem informasi akademik menggunakan Microsoft Access. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.